Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Hari ini Bu Emma spesial sekali di pembelajaran prakarya ditemani oleh Bu Leni. Bu Leni mengajar IPA ya Bu Leni ya di kelas 7. Nah, kenapa Bu Emma ngajak Bu Leni? Karena Bu Emma pengen ngobrol-ngobrol nih anak-anak ya terkait dengan sampah nih. Bu Emma tuh di rumah, Bu Len, di rumah tuh saya tuh termasuk yang punya atau penghasil sampah yang cukup lumayan banyak karena anak-anak juga masih kecil-kecil ya, masih usia kecil, jadi senang sekali ngemil dan akhirnya meninggalkan sampah plastik tuh lumayan banyak ya, ciki lah, ya permen lah, dan saya sendiri juga kadang-kadang suka konsumsi mie ya, mie instan ya, jadi kopi juga iya, Bu Emma? kopi juga, saya suka banget, jadi banyak sekali sampah plastik yang dihasilkan di rumah. Nah, kira-kira Bu Len, kalau sampah plastik itu berpengaruh nggak sih terhadap lingkungan kita? Nah, menarik nih Bu Emma pertanyaannya. Iya. Sampah plastik itu sebetulnya dia kan degradasinya lama banget ya Bu ya. Dia bener. membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan sampai ratusan tahun untuk dia tercemar. Jadi nggak kebayang ya Bu, dari rumah Bu Emma banyak, dari rumah saya juga banyak. Belum dari rumah kalian juga pasti ada kan sampah-sampah plastik ya Bu ya. Nah, kalau misalkan sampah ini banyak banget ya Bu ya, kan pada akhirnya kita pasti buang ke tempat pembuangan sampah ya Bu ya. Nah, setahu saya sih katanya beberapa tahun ke depan si tempat pembuangan akhir di kita ini akan segera penuh. Oh gitu. Wah, gimana, nggak kebayang juga ya kalau misalkan penuh terus kita buang sampahnya kemana ya Bu Len ya? Apalagi katanya kemarin sempat ada isu kita nerima sampah dari luar negeri gitu loh. Iya, makin banyak kan ya Bu ya. Nah, kalau misalkan kita nggak produksi sampah makin banyak, otomatis nanti makin penuh juga si tempat pembuangannya. Nanti itu akan mencemari lingkungan Bu. Gitu. Kalau pencemaran lingkungan sendiri itu sebetulnya ada 3. Seperti yang saya pernah jelaskan sih ke anak-anak ya Bu ya. Coba ya. Pencemaran lingkungan itu sebetulnya ada 3 jenis. Yang pertama ada pencemaran air, ada pencemaran udara, dan ada juga pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini salah satu kontribusinya yang memang dari sampah plastik dari rumah kita sendiri. Bu Emma ngomong-ngomong pernah nimbang nggak sampahnya berapa kilo nih di rumah? Kayaknya banyak deh ya, kayak mungkin sekilo lebih mungkin ya, bahkan itu mungkin sehari atau seminggu bisa lebih kayaknya Bu Len. Jadi biasanya tuh diapain sih Bu Len? Itu kan emang berarti sangat-sangat berefek sekali terhadap lingkungan kita ya. Apalagi sekarang kan ada banjir ya, terus longsor dan sebagainya. Kemudian yang hewan-hewan juga banyak pada akhirnya memakan sampah plastik ya. Nah, kira-kira nih Bu Len, apa ya yang contoh konkret yang bisa kita lakukan di rumah nih? Saya kan sebagai ibu rumah tangga juga, bisa ngapain ya kira-kira si sampah plastik itu kita apain supaya Nah, sebetulnya saya juga berangkat dari kekhawatiran saya ya Bu ya, terhadap sampah di rumah saya yang memang banyak banget. Kebetulan saya ngumpulin sampah, tapi bukan hanya sampah plastik sih Bu ya, berbagai jenis sampah itu setelah saya kilo itu sampai 13 kilo dalam 1 bulan. Wow. Itu sampah dari rumah saya aja gitu. Nah, akhirnya saya nih cari-cari referensi gitu ya Bu ya, apa yang bisa saya lakukan di rumah untuk membantu mengurangi si sampah ini gitu. Nah, waktu itu kalau waktu saya kecil sih mama tuh kadang suka bikin ini Bu, tas kerajinan gitu dari bikin tas tapi dari cangkang kopi. Kebetulan di rumah saya banyak juga cangkang kopi gitu. Nah, kalau saya sendiri sekarang saya suka bikin eco-brick Bu Emma. Pernah dengar nggak eco-brick? Anak-anak pernah dengar eco-brick? Kayaknya belum terlalu familiar mungkin ya. Coba kayak gimana sih Bu Len ini eco-brick itu? Eco-brick saya bawa nih Bu, contohnya ini adalah eco-brick nih Bu Emma. Ini sebenarnya adalah pemadatan dari sampah plastik sih Bu. Jadi ini sampah-sampahnya dimasukin ke dalam gitu ya? Iya betul. Jadi sampah plastik itu dikumpulin terus saya bersihin dulu Bu. Oh, dibersihin dulu. Betul. Kenapa harus dibersihin dulu? Kenapa nggak langsung masukin aja Bu? Nah, misalkan kan kita makan ciki-cikian gitu ya Bu, suka ada nih serbuk-serbuknya. Atau misalkan makanan yang kayak ada coklatnya gitu kan, suka nempel nih di plastik. Nah, kalau misalkan eco-brick ini sebetulnya dia itu kan adalah batu bata ramah lingkungan Ibu Emma. Gitu. Jadi nanti dia bisa kita manfaatkan untuk membuat bangunan kayak gitu. Jadi bangunan? Bisa Bu Emma. Dari sini? Bisa dong. Wow, luar biasa ya. Menarik ya. Dari sini bisa jadi bangunan gitu ya? Kita bisa Bu, jadi ngeganti batu bata yang kita pakai sekarang. Atau misalkan Bu Emma mau bikin kursi juga bisa Bu, kayak gitu dari sini. Tapi ini kuat, bener? Kuat Bu Emma. Kursi nanti saya dudukin nggak melewat ya Bu. Nanti ini ada takarannya Bu, kayak harus berapa gram kayak gitu.
harus berapa gram? Nah, kalau untuk ukuran ini adalah botol 600 ml ya? ml. Ini tuh dia minimal 200 gram. Minimal 200 gram nanti beratnya. anak-anak. Nah, kenapa tadi balik lagi ya Bu, Iya. kenapa sampah harus dibersihin? Karena dia kan mau dijadiin batu bata nih, otomatis dia ini harus tahan lama. Kalau misalkan di dalamnya masih ada sampah, misalkan sisa coklat tadi ya gitu, itu nanti kan dia bisa membusuk ya Bu ya, nanti jadi mengganggu si ekobriknya ini sendiri. Jadi di dalamnya nanti malah ini ya. Jadi ada pembusukan gitu, jadi nanti dia nggak kuat kayak gitu. Jadi kita harus menghilangkan sesuatu yang bisa membuat dia tidak kuat gitu. Jadi yang pertama itu harus dibersihin dulu ya, kemudian dipotong kecil-kecil gitu ya, supaya dia mudah untuk masuk. Nah, menarik sekali anak-anak ya, kayaknya kita perlu tahu nih, penasaran juga tampaknya anak-anak gimana sih bikin ekobrik ini. Boleh ini bisa tunjukin? Boleh Mah, kita coba bareng-bareng yuk bikin sekarang biar kalian juga bisa cobain. Kita lihat bagaimana tahap pembuatan. Baik anak-anak, sekarang Bu Emma sudah bersama lagi dengan Bu Leni. Kalau tadi kan kita sudah berbincang tentang apa sih pencemaran lingkungan, kemudian dampaknya dan apa sih cara untuk mengatasinya. Nah, salah satunya itu dengan ekobrik. Nah, Bu Emma penasaran sekali bagaimana sih buat ekobrik seperti ini. Bahan-bahannya apa saja sih Bu Leni untuk membuat satu ekobrik seperti ini? Oke, bahannya sebenarnya simpel banget ya Bu ya. Yang pasti yang kita butuhin adalah sampahnya pertama. Sampah plastiknya tentu yang sudah dibersihkan, yang tadi sudah kita obrolin ya Bu ya. Nah, terus juga sama botol nih Bu, botol air mineral. Mau merek apa aja bebas ya, di endorse ya anak-anak. Nah, Ibu ini bisa pilih mau pakai 600 ml atau mau yang 1,5 liter. Gitu. Cuma nanti ada aturannya Bu. Jadi kalau yang 600 ml ini minimal nanti hasil akhirnya 200 gram. Kalau yang 1,5 liter itu hasil akhirnya minimal 500 gram. Oh, yang 1,5 minimal 500 gram. Ini 200 gram. Gitu. Nah, terus yang terakhir yang kita butuhkan adalah kayu. Oh, kayu buat apa tuh Bu Leni? Buat apa ya Bu ya? Nah, jadi Bukan buat pukul saya kan? kan boleh lah Bu, nanti pukul sedikit jangan ya kekerasan. Nah, sebenarnya kan ini kita madatin sampah ya Bu ya di sini. Nah, kadang tuh saya suka masukin nih sampah udah masuk udah sampai atas. Saya pikir itu udah penuh, tapi ternyata dia masih ada rongganya gitu. Nah, karena dia ini harus padat, jangan sampai ada rongganya. Jadi fungsi kayu di sini tuh buat nonjokin si sampahnya ini Bu. Nanti supaya dia benar-benar padat di dalamnya. Ya, kita coba gitu. Bu. Boleh. Nah, ya jadi nih. Nah, ini sampahnya, sampah plastik yang ada di rumah udah bulan potong-potong nih. Sebenarnya nggak dipotong sekecil ini juga nggak apa-apa Bu Em. Iya benar-benar. Gitu, tapi Karena kalau saya sendiri sebetulnya agak males ya kalau potong kecil-kecil. emang agak PR sih ya Bu Agak ya PR buat banget. potonginnya. Cuma dengan dipotong kecil-kecil gini, jadinya nanti memudahkan kita buat masuk-masukin si sampahnya Bu. Iya. Tapi kalau besar juga nggak apa-apa gitu ya Bu Leni. Nggak apa-apa Bu, asal nanti benar-benar aja kita dorong pakai si kayunya sampai nggak ada rongga sama sekali. Jadi di dalam sebenarnya botol. gampang banget ya. Gampang banget, ya, Bu, cuma emang. tinggal masukin sampai dia penuh, kita kita sodok-sodok supaya dia padat gitu ya. Biar ditekan aja terus Bu sampai benar-benar padat. Sebenarnya ini simpel banget, betul Bu. Cuma ya itu sih agak lumayan aja gitu karena untuk bikin satu botol penuh tuh kadang saya juga nggak sehari jadi Bu, karena kan tergantung ada sampahnya di rumahnya sebanyak apa gitu ya. Jadi mungkin hari ini Bu Leni sama Bu Emma juga nggak bisa langsung menuhin nih Bu, gara-gara segini ya. Gara-gara sampahnya juga nggak terlalu banyak gitu. Itu sih Bu, ini tinggal masukin aja ngisi waktu luang lumayan Bu sambil nonton TV Apalagi misalkan. kan bentar lagi kita puasa ya Bu Oh, Leni ya. betul, Bu. Jadi Ngabuburit. bisa sambil ngabuburit dan anak tiba-tiba udah maghrib. Iya nggak kerasa ya. Ternyata dapat 5 botol gitu. Paling agak pegel-pegel sedikit lah Bu pegel. Emma. Jadi mudah sekali anak-anak dan ibu harap sih kita sudah bisa mulai di rumah ya anak-anak. Jadi kalian boleh tuh ngajak orang tua kalian, ayah, ibu, uni, abi, bunda ya. Bu, kita mulai pisahin sampah-sampah plastik supaya kita nanti bisa bikin ekobrik seperti ini. Jadi mudah-mudahan selain kita juga bisa memanfaatkannya untuk membuat kursi dan lain sebagainya, juga bisa menjaga lingkungan kita ya Bu Leni ya. Jadi kita berkontribusi juga nih Bu menyelamatkan bumi kita ini. Iya bener-bener. Ih, asik di Bu Leni. Insya Allah nanti akan coba saya aplikasikan di rumah ya. Boleh, Bu Anak Emma. juga kayu kita. Coba Berarti dulu saya ya. mau todong Bu Emma ya kapan-kapan ekobriknya udah jadi belum gitu ya. Ya, jangan-jangan. Aduh, ternyata masih banyak yang belum. Oke. Berarti ini PR nih anak-anak ya. PR Bu Emma dari Bu Leni nih.
harus bikin 1 ekobrik minimal ya, mudah-mudahan bisa banyak juga ya. Jadi bukan cuma anak-anak aja nih yang boleh dikasih PR, Bu Emma aja boleh dikasih PR nih. Aduh saya ngelunjak ya Bu ya. Nah ini Bu mau cobain kan Bu dorong-dorong nih. Nah, ini gini-gini aja gitu ya. Cuma mungkin kalau masih sedikit gini masih belum butuh sih Bu. Gitu. Cuma nanti kalau misalkan emang udah agak penuh, banyak. nah ini mungkin bisa lihat ya Bu ya, ini yang udah bulan bikin nih sampai jadi. Ini kalau kita dorong udah nggak bisa lagi Bu, karena dia udah padat banget dalamnya. Ini udah kan minimal 200, ini saya timbang sih sekitar di 250 gram. Oh, bakal Itu seperempat kilo ya Bu ya. Jadi kan lumayan ya, dari 1 botol ekobrik ini kita sudah menyumbang apa ya, membersihkan sampah lah ya Bu ya, seperempat kilogram. Jadi nggak mencemar lingkungan nanti dia. Keren banget Bu, ini patut dicoba dulu. Oke, bulan ini karena kita memang waktunya juga terbatas sekali ya, inginnya sih sampai langsung jadi seperti ini. Namun sampahnya juga kita perlu banyak sekali ternyata ya anak-anaknya. Jadi ini nanti akan menjadi PR Bu Emma ya. Bu Emma akan selesaikan nanti di rumah pakai sampah-sampah yang ada di rumah. Ajak-ajak juga mungkin anak-anak Bu Emma untuk bikin seperti ini. Ya Bu Emma, terima kasih untuk Bu Emma. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Insya Allah, amin.